Ah, enak aja mau minta bayaran utangnya. Mending buat beli knalpot baru biar lebih gahar. Bu, coba kamu lihat deh motor tetangga depan. Baru lagi tuh, keren banget modelnya kayak motor petinggi. Iya, aku lihat. Terus kenapa mas? Mau banding-bandingin sama motor kita? Ya nggak gitu bu, tapi masa iya aku tiap hari ke kantor bawa motor tua? Suara knalpotnya aja kayak mau copot. Malu dilihat teman-teman kantor. Malu mas, kita tuh hidup pas-pasan. Uang belanja aja sering kurang. Kamu malah mikir pengen beli motor baru. Tenang bu, aku udah mikir. Aku mau pinjam dulu uang ke Bu Atika. Cuma 3 juta buat bayar DP motor. Bulan depan kan gajian masuk. Nanti bakal aku langsung balikin. Mas, kamu sadar gak? Utang ke warung aja belum lunas. Bayar SPP anak juga masih nunggak. Sekarang kamu mau nambah beban lagi? Ah udah, itu biarin jadi urusanku aja. Kamu gak usah kecampur. Assalamualaikum Bu Atika. Maaf ganggu waktunya sore-sore begini. Boleh minta waktunya sebentar Bu Atika? Waalaikumsalam Pak Bagus. Sini masuk. Monggo duduk dulu. Kedatangan Bapak ke sini ada apa ya Pak? Jadi begini Bu, saya lagi butuh dana mendesak. Gak banyak kok, cuma 3 juta aja buat bayar SPP anak. Emang Pak Bagus gak ada pegangan sama sekali Pak? Enggak ada Bu. Kemarin uang saya sudah habis untuk keperluan rumah. Nah sekarang sangat mendesak karena kalau nggak bayar SPP anak saya nanti nggak bisa ikut ujian Bu. Kalau memang untuk bayar SPP anak sih, saya emang ngerti Pak. Karena kan saya juga ngerasain tuh Pak gimana ngurusin SPP anak. Tapi saya juga lagi nggak enak hati Pak. Soalnya ada kabar katanya Bapak masih punya beberapa utang ya yang belum dibayar di tetangga lain. Astagfirullah, iya Bu, saya akui itu. Tapi saya nggak pernah lari dari hutang. Demi apapun bulan depan pas gajian saya cair, saya langsung balikin uang Ibu. Bahkan kalau perlu saya tambahin sedikit buat tanda terima kasih. Benar ya Pak, soalnya saya itu kan bukan orang kaya. Tapi kalau Bapak lebih membutuhkan, ini bisa saya pinjamkan dulu uang simpanan saya. Insya Allah Bu, saya bakal jaga amanah. Soalnya ini juga buat anak. Pasti saya bakal langsung balikin secepatnya kalau sudah ada uang. Nih Pak, saya pegang ya omongan Bapak. Jangan bohong loh Pak, yang amanah ya. Tapi tolong loh jangan ingkar janji Pak, ya Pak. Terima kasih banyak ya Bu Atika. Ibu udah mau bantu. Saya bakal usahakan secepat mungkin balikin duitnya Bu. Setelah berhasil meminjam uang dari Bu Atika, Pak Bagus justru malah menggunakan uang itu untuk DP motor baru. Namun saat sudah gajian, Pak Bagus tidak membayar hutangnya kepada Bu Atika dan malah menggunakan uangnya untuk keperluan pribadinya. Udah gajian, tapi perawatan motor ini kayaknya lebih penting daripada bayar utang ke Bu Atika. Lagi pula belum nagih juga kan? Mungkin bisa nanti-nanti aja bayar utang ke Bu Atikanya. 2 bulan berlalu. Assalamualaikum Pak Bagus. Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Saya cuma mau nanya soal uang yang dulu dipinjam. Tanya bulan lalu mau dibalikin. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada kabar? Ya Allah Bu Atika, Ibu kira saya nggak punya urusan lain apa? Saya juga lagi banyak kebutuhan ini. Iya Pak, saya ngerti. Cuma uang itu kebutuhan buat anak saya juga. Saya juga mau bayar SPP anak saya loh Pak. Jadi kalau bisa tolong bayar ya sekarang ya Pak. Saya juga butuh banget loh Pak. Ya sabar toh Bu. Nanti juga kalau udah ada uangnya saya bakal bayar. Bisa sabar nggak? Tapi ini udah 2 bulan Pak. Saya sampai kepikiran terus ini Pak. Karena anak saya juga butuh buat bayaran sekolah. Bapak juga harus ngerti dong. Sudahlah Bu, sekarang Bu Atika pulang dulu. Nanti kalau ada uangnya baru saya bayar. Bapak-bapak jangan mau deh bantu Pak Bagus kalau Pak Bagus minjem duit. Pasti nggak bakal dibalikin.
Emang Pak Bagus minimum berapa ke Bu Atika? 3 juta pak. Bilangnya sih mau balikin bulan depan. Tapi udah lewat 2 bulan gak dibayar-bayar pak. Tadi saya nagih malah marah-marah. Dia lebih galak daripada saya pak. Wah, kebangetan banget ya Pak Bagus. Kok bisa nggak mau balikin uangnya? Dulu sih emang pernah minjem duit ke saya Bu. Cuma ya kebetulan saya juga nggak ada. Jadi nggak saya kasih deh. Duh, gimana ya, duitnya mau kepake buat anak saya juga pak, buat sekolah. Pusing banget saya ini pak. Aduh, Pak Bagus. Biarlah dia nanti kena azab. Gak lama ini pasti dia kena azab. Mas, tadi Bu Atika datang ke warung. Dia cerita, katanya Mas Bagus belum juga bayar utangnya. Katanya bulan kemarin mau dilunasin. Iya, aku belum sempat. Masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting soalnya. Tapi sempat beli motor Mas. Padahal waktu pinjam katanya buat bayar SPP anak. Ini buat kerja Bu, lagian biar motor nggak mogok terus. Lagi pula nanti juga aku bayar. Kenapa sih Bu Atika ribet banget? Mas, kita hidup susah bareng-bareng. Jangan sampai sekarang kita tega nginjak orang yang pernah nolong kita. Bu Atika itu udah percaya sama kamu Mas, tapi kau malah bohongin dia. Udahlah, aku mau istirahat. Aku capek diceramin terus. Mas, tolong sadar. Kamu udah ngezolimin Bu Atika, Mas. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan itu sekali rusak, susah diperbaiki. Enak aja mau minta bayaran utangnya. Mending buat beli knalpot baru biar lebih gahar. Gas lah, pergi ke bengkel racing dulu. Bang, ada knalpot ember nggak yang suaranya mantap? Ada mas, knalpot ini dijamin ember mas. Oh iya, berapa mas harganya? Murah kok mas, cuma 2.500.000 aja. Wah, agak mahal juga ya. Ya udahlah bang, nggak apa-apa, boleh bungkus aja bang. Oke mas, saya bungkusin dulu ya. Ini mas knalpotnya. Baik bang, ini duitnya. Terima kasih. Nah, udah ganti knalpot baru nih. Saatnya coba test drive lah. Sekalian pamer ke tetangga kalau suara knalpot gue udah ngelebihin suara sound horeg. Saatnya test drive. Kenapa ini remnya kok gak berfungsi? Lah.